Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 4, apa kabar teman-teman? Wah, kemarin teman-teman sudah liburan selama 3 minggu nih. Waduh, pada main kemana ya? Tapi ingat, meskipun teman-teman liburan, jika main, teman-teman harus menjaga protokol kesehatan. Nah, seperti halnya memakai masker, selalu mencuci tangan, atau membawa hand sanitizer. Oke, nah teman-teman, untuk hari ini kita mulai belajar lagi loh, karena kita sudah memasuki semester 2. Nah, teman-teman harus lebih semangat. Gak boleh semangatnya hilang karena habis liburan panjang. Justru karena sudah diberi libur panjang, teman-teman harus lebih semangat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama ya teman-teman. Semoga untuk awal semester 2 ini kita diberi kelancaran dan teman-teman selalu semangat dan nilainya selalu bagus di semester 2 ini dan naik di kelas 5 dengan nilai yang memuaskan. Oke. Nah, berdoa bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke teman-teman, kita mulai ya untuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang desimal. Kemarin di semester 1 kita sudah belajar tentang pecahan. Nah, karena desimal itu sangat erat hubungannya dengan pecahan. Oke, kita mulai ya untuk materi kita hari ini. Dan yang pertama, understanding tense. Nah, this wall has 10 equal parts. Nah, teman-teman, kita lihat jika ada pecahan. Di sini ada sebuah kotak yang mempunyai persegi panjang. Nah, ada 10 persegi panjang. Tetapi yang diarsir hanya 1. Jadi 1/10 untuk nilai pecahannya. Nah teman-teman, jika ada pecahan 1/10, maka jika kita buat ke bentuk desimal, itu nilainya berapa ya? We read. Nah, kita menulis 1/10 as 1/10 and 0,1. Nah, kita bisa menulis 1/10 yaitu dengan 0,1. Dari mana ya teman-teman ya? Nah, each part is 1 out of 10 equal part or 1/10 of the whole. Dan 1/10, nah 1/10 sama dengan 0,1. Karena teman-teman 0,1 ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka. Jadi jika ada 1 angka pasti untuk penyebutnya yaitu 10. Oke, kalau gitu Miss Vina terangkan ya bagaimana mengubah pecahan ke bentuk desimal. Nah, jadi teman-teman untuk mengubah bentuk pecahan atau pecahan biasa ya, seperti hanya 1/10 akan kita ubah menjadi desimal. Bagaimana caranya? Nah, 1/10 ini sama dengan, kita lihat kalau di sini ada 0-nya cuman 1, maka hanya ada 1 angka di belakang koma. Jadi kita tulis 0, nah kalau ada 1 angka di belakang koma jadi hanya 1. Karena 1 dibagi 10 kalau kita buat seperti ini. 1 dibagi 10 ada 0. Nah, tidak bisa.
koma. Kalau ada koma, jadi kita tambahkan 10. 10 dibagi 10 ada 1. Jadi 1/10 adalah 0,1. Nah, atau di sini kalau ada satu angka di belakang koma, pasti penyebutnya itu ada 10. Nah, seperti itu. Number 2, write the shaded part and use shaded part as a fraction and a decimal. Teman-teman, kita lihat. Ada persegi lagi tuh, garis. Ada 10, yang diarsir ada 4. Jadi kita bisa menulis 4/10. Seperti yang sudah Miss Vina jelaskan, 4/10 sama dengan 0,4. Dan yang tidak diarsir ada 6. 6/10 sama dengan 0,6. Jika dijumlahkan 0,4 dan 0,6 sama dengan berapa ya? Iya, sama dengan 1,0 atau 1. Oke, jadi teman-teman sudah paham ya mengganti pecahan ke desimal. Kita lanjutkan lagi materinya. Nah, yang ketiga ada express each fraction as a decimal. Kita dapat mengubah pecahan dari pecahan ke desimal dengan cara yang lebih mudah. Coba kita lihat teman-teman. Di sini ada pecahan 3/10, 3/10. Desimalnya 0,3. Kita lihat. Nah, ones-nya ada berapa ya? Ada 0. Tens-nya ada 3. Jadi 0,3. Yang B, 10 tens. 10 ten itu jika dijumlahkan 10/10. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Jadi sama dengan 1,0. Kalau ada 0 di belakang koma, jadi kita hapus. Nah, 10 dibagi 10 sama dengan 1. 10 tens is 1. Jadi 10/10 itu sama dengan 1 ya teman-teman, karena angkanya sama. Jika 10 dibagi 10 sama dengan 1, 5 dibagi 5 sama dengan 1, 4 dibagi 4 sama dengan 1, atau 5/5 sama dengan 1, 10/10 sama dengan 1. Oke, sampai di sini teman-teman sudah paham ya? Kita lanjut lagi ya teman-teman. Number 4, express the mixed side number as a decimal. Kita lihat, di sini ada 2 ones and 4 tens. Ada 2, 4/10. Nah, ini caranya lebih gampang lagi teman-teman. Bagaimana ya? Nah, tetapi dibandingkan yang pertama tadi, di sini ada pecahan campuran. Kalau yang awal tadi hanya pecahan biasa, tetapi sekarang pecahan desimal dari pecahan campuran, yaitu 2, 4/10. Nah, 2-nya kita tulis dulu di depan, 2,4. Dari mana? Karena 4/10 sama dengan 0,4. Oke, kita simak ya penjelasan berikut ini. Nah, jadi tadi kan ada 2, 4/10. Kalau ada 2, 4/10, kita tulis dulu teman-teman. Nah, 2-nya di sini. Tadi 1/10 itu 0,1. Jadi kalau 4/10, iya 0,4. 2 ditambah 0,4. Nah, jadi 2,4. 4-nya ke sini, 0 ditambah 2, 2. Jadi 2/4/10 sama dengan 2,4. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kalau seumpama cara yang lebih susah, kayak seperti ini, kita buat pecahan dulu. 10 kali 2, 20. Ditambah 4, 24/10.
24 per 10 itu 24 dibagi 10. Ada 2, 20, sisa 4. 4 dibagi 10 tidak bisa. Kita buat koma dan ditambah 01. 40 dibagi 10 ada 4. Nah, ternyata hasilnya tetap sama kan? Jadi 2,4. And the next number is number 5. What is the decimal represented by the number this? Number A. Nah, teman-teman, kita lihat. Di situ ada angka 1 yang berjejer 3. Jadi 3 ones and 6 tens. Ada 6, yaitu 0,1 ditambah 6 kali. Ada 6 tens. Dan jika kita buat ke desimal, maka ones-nya ada 3, tens-nya ada 0,6. Jadi 3 ditambah 0,6 sama dengan 3,6. Nah, sekarang number B. Nah, yang B ini ada puluhannya teman-teman. Dan ternyata ada 5 puluhan. 5 tens. Dan ada satuannya ada 2 ones. Nah, and the tens is 8. Jadi 50 ditambah 2 ditambah 0,8 sama dengan 52,8. Nah, seperti itu desimalnya ya. Dan number C. Nah, ada 4 puluhan teman-teman. 4 tens and tens, ada 7 tens. Nah, ada 4 puluhan, satuannya tidak ada. Dan ada 7 untuk 0,7. Jadi 40 ditambah 0,7 sama dengan 40,7. Nah, seperti itu teman-teman ya, untuk menentukan desimal jika diketahui puluhannya, satuannya, dan angka komanya. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya sampai di sini? Kita lanjutkan lagi ya. Number 6. What is the decimal represented by the number this? Kita lihat, di situ ada sebuah desimal 0,1 yang berjejer 10 kali. Jika 0,1 ditambah selama 10 kali atau 10 buah 0,1, yaitu ada angka 1 teman-teman. Karena 0,1 ditambah 0,1 sampai 10 kali hasilnya yaitu 1,0. 1,0 itu nolnya kita coret. Jadi ada 1. Nah, dan di luar lingkaran ada 0,1 yang berjajar 3. Nah, kita jumlahkan jadi 0,3. Jika 1 dijumlah dengan 0,3 maka 1,3. Jadi ada 30 tens is, nah ada 13 per 10 sama dengan 1,3. Nah, karena ada 0,1 yang berjejer 13 buah. Jika dijumlahkan sama halnya dengan 1,3. Atau 30 tens is 1 and 3 tens. Oke, sudah paham ya teman-teman? Nah, sekarang nomor 7 teman-teman. What is the value represented by each digit? Di sini ada tens, 1 and tens. Nah, coba kita lihat. Puluhannya ada 1. Dan satuannya ada 3. Dan kemudian berapa ya 0,1-nya? Ada 6. Jadi jika kita baca yaitu 13,6. Koma titik di sini sama dengan koma ya.
Nah, 6 is in the tens place. It has a value of 6 tenths or 0.6. Nah, jadi 6 itu ada di 1/10 atau tempatnya ada di situ. Dan kemudian it has a value of 6 tenths or 0.6. Dan pada tempat itu kita dapat menyebut dengan 0,6. Jadi 6 ini ada pada belakang koma teman-teman. Ada di belakang koma. Nah, dan jumlahnya ada 0,6. Kemudian ones ada 3. 3 is in the ones place. Angka 3 ada pada satuan tempatnya. It has a value of 3 ones or 3. Dan dia mempunyai angka 3 satuan yang bisa disebut dengan 3. Dan yang terakhir, 1 is in the tens place. It has a value of 1/10 or 10. Nah, angka 1 menempati di puluhan. Dan angka 1 ini dapat disebut dengan 1 puluhan atau 10. Dan jika dijumlahkan yaitu 30.6 is 10 plus 3 plus 0.6. Oke, jadi teman-teman sudah bisa ya untuk membedakan angka 13,6 sama dengan 10 ditambah 3 ditambah 0,6. Dan selanjutnya measurements in decimal. Nah, teman-teman kita lihat. Teman-teman mempunyai penggaris. Kita lihat angka dari angka 0. Seperti contoh number A. Nah, di situ we can write the measurement of object in decimal. Kita dapat menuliskan dari penggaris tersebut jika seumpama kita akan mengukur sebuah pensil dan ternyata ada angka desimalnya. Maka bagaimana cara menuliskan ya? Seperti halnya ada satu garis. Yang A itu, nah ternyata garis tersebut menunjukkan angka di 8. Tetapi tidak ada angka 1. Atau penggaris tersebut tidak ada 1 cm. Jadi kita dapat menuliskan dengan 8/10 cm. The stapler is 0.8 cm long. Dan ternyata dari staples tersebut mempunyai panjang 0,8 cm. Nah, 8/10 itu jika kita rubah menjadi desimal sama dengan 0,8. Nah, di belakang koma ada satu angka. Jadi kalau ada satu angka yang sudah Miss Vina jelaskan tadi, maka penyebutnya adalah 10. Dan sekarang yang B. Nah, di sini ada penghapus teman-teman. Coba kita lihat. Penghapus tersebut mempunyai panjang 4 cm lebih. Lebihnya ada di garis ke-6. Jadi 6/10 cm. Nah, coba kita akan rubah menjadi desimal. Seperti tadi. Tadi 24/10. Sekarang 6/10. Kita tulis 4-nya. Nah, 6/10 sama dengan 0,6. Jika ditambah dengan 4, maka 4,6 cm panjang dari penghapus tersebut. Sekarang nomor 2. Ada satu jeruk. Nah, kita lihat. Ternyata satu jeruk ini mempunyai timbangan 2/10 kg atau 0,2 kg.
Jadi 2/10 kilogram sama dengan 0,2 kilogram. Yang B ada pepaya. Timbangan pepaya ini menunjukkan 24/10 kilogram. Sama dengan 2,4 kilogram. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk massa dari benda-benda jika dirubah menjadi desimal. Dan sekarang nomor 3 yang A. Ada sebuah tabung berisi air dan ternyata ada di garis kelima. Jadi 5/10 liter. 5/10 sama dengan 0,5 liter. The volume of water in the beaker is 0,5 liter. Number B, ada 3 tabung teman-teman. Yang berisi air penuhnya ada 2. Dan yang ketiga berisi 3/10. Jadi kita tulis dengan 2 3/10 atau 2 ditambah 0,3. Jadi sama dengan 2/3, 2,3 liter. Nah, seperti itu ya. 3/10 liter sama dengan 2,3 liter. Nah, teman-teman, kita isi bersama-sama ya. Yang pertama ada sebuah rautan mempunyai panjang 24/10. Nah, 24/10 pada soal yang pertama tadi berapa yuk? 2,4. Iya, karena 2 ditambah 0,4. Nah, teman-teman tulis ya di buku masing-masing. Yang B ada satu kunci. Nah, kunci ini mempunyai panjang 3/9/10. 3/9/10 sama dengan 3 ditambah 0,9 sama dengan 3,9 cm. Dan C ada 2 gelas tabung. Yang pertama airnya penuh, yang kedua ada 8 strip. Jadi, iya 8/10 atau 1,8 liter. Dan yang D ada satu buku yang ditimbang dan ternyata timbangannya menunjukkan di angka 3 kilo lebih ada 3 strip. 3 kilo 3/10. 3/10 sama dengan 3 ditambah 0,3 sama dengan 3,3 kilogram. Oke, jadi teman-teman sambil diisi ya di bukunya masing-masing. Oke teman-teman, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, untuk materinya kali ini yaitu mengubah pecahan menjadi desimal. Nah, teman-teman di matematika tematik sudah belajar kan untuk mengubah pecahan ke desimal. Nah, jadi untuk penugasan hari ini teman-teman mengerjakan pada buku matematika halaman 6. Nah, Mathbook ya, bukan workbook ya. Pada Mathbook halaman 6. Nah, seperti soal yang ada di sini nih. Sudah Miss Vina screenshot ya untuk soalnya. Nanti jika ada yang belum dipahamin bisa bertanya ya kepada Miss Vina. Dan jika teman-teman sudah selesai, minta tolong ayah dan bunda untuk mengirimkan hasilnya. Oke, kalau begitu semangat ya teman-teman karena kita sudah semester 2. Wah, oke, karena teman-teman juga sudah belajar tentang mengubah pecahan ke desimal. Nah, oke kalau gitu kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.